Bangkit lagi kalau gagal. Ya, tapi jangan lupa bersedih dan introspeksi dulu. Itu juga penting ya. Itu juga penting, karena kalau misalnya kalian langsung bangkit tanpa adanya pesan moral dari kegagalannya, itu kalian agak jauh lebih bodoh lagi sih. Orang pintar belajar dari kesalahan diri sendiri. Oh, menarik. Orang paling pintar dia nggak belajar. Welcome to Pikiran Si Boy in another episode. Hari ini kita bakalan bahas sesuatu yang menurut kita penting lewat Pikiran Si Boy. Hari ini masih bareng Michael George. Halo semuanya. Hari ini kita ngelanjutin yang tadi atau yang sebelumnya. Hari ini kita bahas bedah quotes, bener gak? Bener kok. Apa tuh yang mau dibedah sekarang? Nah, kita lanjut episode bedah quotes part 2 berarti ya. Oke. Thumbnailnya ya. Oke. Bangkit lagi kalau gagal. Ya. Jangan lemah. Gitu. Menurut Koko gimana tuh? Bangkit lagi kalau gagal. Dasarnya sih benar, karena kan sebenarnya orang yang menang itu bukan karena menang dalam pertarungan, tapi selalu bangkit dari kekalahan umumnya. Biasanya gitu kok. Umumnya, jadi nggak semua orang tuh pasti ketika fight itu langsung menang. Tapi karena dia sering kalah dan pernah menang sekali aja bisa dibilang menang hitungannya. Oke. Tapi kalau misalnya jangan apa tadi? Jangan lemah. Jangan lemah. Itu apa quotes-nya? Bangkit lagi kalau gagal. Bangkit Jangan lagi lemah. kalau gagal. Oke. Intinya ketika orang gagal, orang punya fasenya masing-masing untuk sedih, bersedih hati, untuk merefleksikan diri. Tapi bangkit ini merupakan kuncinya ketika kalian sudah gagal dan mau maju ya harus bangun lagi, itu doang. Berarti kau setuju nih sama statement yang ini nih? Bangkit lagi kalau gagal. Ya, tapi jangan lupa bersedih dan introspeksi dulu. Itu juga penting Itu ya. juga penting, karena kalau misalnya kalian langsung bangkit tanpa adanya pesan moral dari kegagalannya, itu kalian agak jauh lebih bodoh lagi sih. Karena kalian akan nemuin hal yang sama. Tapi ketika setelah gagal, sebelum bangkit lagi setelah gagal benar, tapi sebelum itu kalian harus fokus sama apa yang membuat kalian gagal. Ya, luapkan kesedihan kalian, it's okay. Setelah itu ya kalian bisa lah keep going lagi dengan metode yang berbeda, atau bisnis yang berbeda, atau pekerjaan yang berbeda. Jadi ingat quotes ini kok. Salah satu quotes legendaris juga nih. Ya. Orang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain. Itu juga bisa. Orang pintar belajar dari kesalahan diri sendiri. Oh, menarik. Orang paling pintar dia nggak belajar. Serem ya Bu. Ya tapi apapun itu quotes-nya, kalau kita ngomongin kegagalan, yang paling penting adalah kita tahu siapa yang buat kita gagal. Siapa yang buat kita gagal atau apa gitu? Yang buat kita gagal. Oke. Jadi setelah udah semuanya disadari, baru kita bisa lanjut. Sebelum itu disadari, alangkah baiknya untuk tidak lanjut dulu. Kayak checklistnya ya. Oke dulu tuh. Udah oke lama-lama. Dulu. Betul. Contoh kayak gampangannya, kalau kita naik sepeda lagi deh biar gampang. Naik sepeda terus luka, ya lukanya sembuhin dulu. Kalau bisa kita tahu kapan sih waktu luka. Oh ternyata waktu kita mengayuh sepedanya atau menggoes sepedanya, ketika ada di lubang malah kita kencengin, itu bikin kita jatuh. Tapi setelah kita belajar, kita jatuhnya dari situ, kita biasanya tidak mau melakukan hal yang sama, bener gak? Ya lama-lama ketemu lubang udah gak digituin ya, gitu kayak. Tapi kalau dia habis jatuh tegar baru diobatin, jalan lagi tanpa dapat resume, lukanya makin banyak. Gitu. Kalau lukanya makin banyak bukan berarti dia makin pinter, itu doang sih. Makanya orang tua semakin kita tua juga belum tentu kita semakin dewasa. Jangan-jangan kita lupa sadar kegagalan kita tuh apa aja. Menarik. Gitu. Oke. Lanjut. Berarti setuju nih kau ya? Setuju. Tumben setuju ya? Setuju. Nggak tumben enak aja. Kayaknya kita salah banget. Setuju. Tapi dasarnya jangan lupa untuk introspeksi. Hal apa sih yang pernah bikin kita gagal dan kita nggak mau lagi di posisi itu. Itu doang sih. Jangan jadi keledai dungu ya? Ya, keledai aja 2 kali jatuhnya ya? Masa 3 kali? Ya kalau keledai jatuh, kalau nggak jatuh. Udah juga sih. Oke, next question kok. Ya. Next quotes maksudnya. Ya. Don't blame the distraction. Don't blame the distraction. Improve your focus. Pronunciation kamu jelek banget. Abis makan pecel lele kok. Nyangkut ya, tulang lelenya di leher. Masih sambal-sambalan lah. Ya. Apa? Don't blame the distraction. Improve your focus. Improve your focus. Kalau menurut pikiran si Boy gimana nih? Ini kan lumayan ya. Don't blame the distractionnya. Oke, kita satu-satu dulu ya. Ya boleh. Jangan salahkan distraksinya. Improve ke fokusnya.
Ini sama kayak kita ngomongin motivasi lagi, balik lagi. Ngomongin motivasi lagi. Ya, karena fokus ini kalau nggak ada motivasi nggak bakal jadi fokus. Kalau nggak ada motivasi nggak bakal fokus. Oke. Betul. Kamu pernah kerja jadi zombie kan? Pernah. Itu fokus gak? Fokus juga. Fokus Enggak. jadi zombie. Enggak. Oh enggak. Enggak, orang yang menjalani kehidupannya tanpa sebuah kesadaran atau menjadi zombie pada umumnya gitu, kayaknya dia nggak fokus. Anggaplah fokus itu plus, zombie itu 0. Melakukan hal yang negatif itu minus. Atau melakukan kesalahan itu minus. Tapi ketika kalian menjadi zombie, kalian tuh menjadi 0. 0 aja gitu netral. 0 aja gitu netral. Tapi ketika kalian punya fokus on your Improve your focus berarti kan mengimprove apa yang sedang difokus. Tapi fokus itu nggak akan bisa fokus kalau tujuannya nggak ada. Oh, tujuannya dulu beresin, baru bisa diimprove fokusnya. Cara jalannya tuh Betul, karena nggak mungkin kalau misalnya kamu nggak punya motivasi yang kuat, kamu akan contoh kayak kita sering cerita deh, kamu pasti bilang sesuai dengan influencer lain, nggak usah ngambil kerjaan teman-teman, pulanglah paling cepet, kalian tidak dibayar untuk itu. Berarti kan fokus kalian beda nih sebenarnya. Gitu loh. Tapi kalau kalian fokusnya ke karir, ada hal yang mau diberesin, biasanya juga kalian memperlakukan diri kalian atau pekerjaan kalian atau tugas dan tanggung jawab kalian di fase juga yang berbeda. Iya. Berarti kok setuju nih, don't blame the distraction in Oke, ini kita ngomongin tadi fokusnya dulu, udah beres. Oh, ini belum fokusnya. Secara harfiah dulu. Makanya kan kita beresin satu-satu. Nggak bisa kita, satu diberesin. Saya juga butuh telaah gitu loh. Oh iya. Improve your focus, ya jangan-jangan improve dulu motivationnya. Kita sepakat dulu zombie itu bukan hal yang fokus. Kalian ngerjain sehari lewat, terus kalian bisa berstatement, cepet ya seminggu. Iya. Kalian jadi zombie apa enggak? Bilang cepet ya seminggu. Kalau kalian gak jadi zombie, seminggu tuh lama loh. Udah mulai capek kan? Iya. Bapak ini mulai pusing kan beberapa hari ini. Iya. Kalau kemarin enggak, seminggu cepet ya Bu. Iya cepet. Iya lagi. Sekarang sehari, aduh pusing ya Bu. Iya, berarti kan intinya fokusnya beda. Oke. Udah nih, kita beres nih masalah fokus. Don't blame the distraction. Distractions means hambatan, halangan, cobaan, ujian. It's been a distraction lah ya. Maksudnya itu menjadi sebuah halangan. Blame atau itu kan kadang ada cewek atau games. Ya, apapun itu distraction. Tapi kan yang kita konteksnya ada don't blame. Jangan menyalahkan. Iya. Biasanya orang yang menyalahkan ini pun bukan masalah menyalahkannya, tapi larut dalam menyalahkannya. Oke. Balik deh kita main sepeda biar kita selalu punya hal yang relate dan kita terus bahas dari angle yang terus berbeda. Iya. Naik sepeda ada lubang, ada batu, malah kita gas. Biasa anak kecil kan dongo ya. Iya, malah di standingin kan? Dongo means bahasa halus bodoh, bahasa kasarnya tolol. Nah itu kan ada. Intinya lu goblok deh. Ya itu lebih parah dari tolol biasanya kan si goblok ini. Nah ini si masih kecil dongo lah. Step 1 dari sebuah kebodohan. Ketika dia bodoh, terus dia merasa luka diobatin sembuh. Apa yang harus dilakuin ketika dia jatuh dan lukanya setelah diobatin? Ketika kita bahas kemarin, belajar dari apa? Kemarin ada lubang, pas saya gas ternyata banku slip. Setelah slip, aku harusnya nggak ngegas. Minimal anak kecil bilang, kalau ada lubang berarti jangan dikues lagi ya. Iya. Oke, kalau di don't blame the distractions, versinya saya means that belajarnya belum nih. Dia belum tahu nih lubang nih menjadikan dia kegagalan untuk dia bisa berhati-hati. Tapi dia fokusnya, anjing lah, luka kan gue, lubang goblok. Oh itu blame the distraction. Lubang goblok, awas lu ya, situ lu gue semen lu. Banyak yang kayak gini kan habis lubangnya. Bagus juga dong. Iya bagus juga sih, tapi dasarnya adalah dia blame the distraction-nya. Berarti waktu kecil kan sering begitu kok. Apa? Kalau ada yang ngejailin, yang ngejailin dipukul. Pukul ya. Ngejailin means kan beda ya. Ini bukan kesalahan pribadi, ada pihak ketiga yang melakukan intervensi. Tapi kan distractions means apa ya namanya ya? Kita sedang meratap diri kita mau looking forward untuk kita bisa lihat kita salahnya apa dan terus maju, atau kita menunjuk-nunjuk kesalahan kita untuk meluapkan kesalahan kita. Ini kan dua hal ya. Makanya kan kita ngomong main sepeda nih biar gampang. Si anak ini ya harusnya sih bukan anak ya, karena anak ini nggak mungkin se-expert ini secara pikiran, tapi ini menggambarkan kita ketika kita menemui satu masalah. Takutnya kalau di masalahnya jadinya ribet.
Jadi kita bisa ngelihat ini dari angle yang berbeda. Jadi ada anak kecil kena gitu terus apaan sih ini lubang bisa gede begini di tengah jalan, coba ini nggak mungkin, ini gimana sih, mama udah bayar belum sih ini IPL, ini RT gimana sih, ini lubang nggak dibenerin, terus aja sepanjang itu. Lukanya sembuh juga belum, dia juga lupa belajar terhadap apa yang bisa menyebabkan itu slip, atau juga bisa jadi dia nggak mau main sepeda lagi karena dia masih berasa keselnya atau mengumpat lubang itu. Maybe it means that blame the distraction. Jadi fokusnya adalah apa yang membuat dia celaka menjadi sebuah penyesalan terbesarnya. Mungkin di satu titik nggak ada masalah. Kalau kalian punya parameter untuk, aduh ini kenapa sih ada lubang di sini? Tapi kenapa gue bisa jatuh ya? Gitu. Segeralah sadar untuk kalian untuk tidak jatuh lagi. Berkesal, bersedih itu wajar. Meratap itu wajar. Kalau misalnya orang nggak mungkin menangis, ada satu titik semua orang pasti menangis. Tapi jangan larut, jangan disalahkan penyebabnya. Otomatis yang harus dikerjain apa? Perkuat why-nya. Ya mungkin itu maksudnya. Kalau bisa di titik ini dengan persepsi yang seperti itu, saya setuju. Kita makanya samain persepsinya. Tumben nih, udah 2 setuju. Persepsinya kan disamain dulu. Distraction-nya seperti apa? Karena bisa jadi ada beberapa orang yang nggak setuju karena distraction-nya ternyata beda lagi. Distraction-nya ternyata hal yang nggak bisa solve. Kalau distraction-nya tidak di-solve dulu ya. Itu kan kita ngomongin hal yang beda ya. Makanya secara banyak hal atau secara harfiah, sebuah statement itu bisa jadi macam-macam. Gitu. Makanya kita samain dulu persepsinya. Dengan persepsi tersebut, betul. Kalaupun kalian mau blame the distraction, minimal don't let the emotion lah. Jangan sampai meluapkan terlalu berlebihan. Jangan lupa untuk balik lagi ke tracknya. Apa yang kalian mau tuju gitu loh. It's okay. Ini quotes-nya bagus. 12 ini kok. Oke, kita lanjut. Ada berapa lagi memang itu quotes? Ini ada 10 quotes. Kita udah bahas 4. Banyak ya. Ini bakal jadi banyak ya, lumayan ya. Ini udah mulai 12 menit. Coba deh, next quote apa? Kita bisa bahas cepet gak? No one believe in you unless you do, so believe in yourself. Keren. Gak bisa ini dibahas cepat. Gak bisa dibahas cepat. Ini gak bisa dibahas cepat. Ini seru banget. Kita next part aja. Kita akan tutup ini dengan resume mengenai sebuah kegagalan. Boleh kok. Benar gak sih ini hari ini tentang kegagalan? Iya. Bangkit lagi dari gagal tadi. Pertama, yang kedua, don't blame the distraction. Improve your focus. Obrolan mengenai kegagalan ini kayaknya udah deh tadi. Kayaknya saya udah nge-resume deh yang masalah kegagalan. Iya, gak apa-apa kan resume beda. Ini apa sih? Yang terakhir no one believe in you unless you do. Sebelumnya don't blame the distraction, improve your focus. Oke. Udah gak keselak lele nih kalau udah turun. Udah aman. Iya. Lelenya udah jadi gurame. Gak gitu juga sih. Oke. Gambarannya adalah resume dari obrolan hari ini adalah sepakatlah jadi zombie itu bukan hal yang plus ya. Benar. Ini dulu nih. Kalau kalian kerja rasanya lewat-lewat aja, you're being a zombie, just wake up. Ada yang salah tuh berarti kok ya. Just wake up first. It's not mean that you're wrong or you're right. Just wake up. Bangun dulu, kucek-kucek mata. Sekarang udah 2024. Iya. Orang tua kita semakin menua. Uang peti mati pun masih sulit. Waduh. Loh iya dong, itu harus direalisasi. Kadang-kadang kita lupa loh. Iya nggak kepikiran. Coba cek yang di luar, yang non muslim. Kan kita harus beli peti mati, uang kremasi. Uang itu tuh lumayan loh. A lot of money. Iya. Jujur aja. Ngoceknya dalam bener tuh ya kayaknya. Tergantung. Oh iya bener lagi. Kalau misalnya kamu ya harusnya nggak terlalu dalam. Tapi buat orang-orang yang cuma segitu aja harusnya dalam. Habis bangun, lihat kondisi sekitar, setelah jadi zombie segitu lamanya, kalian tuh nol. Apakah kalian salah? Tidak. Kalian hanya larut dalam rutinitas. Jangan lupa ke plus, jangan ke minus. Jangan menyesali, aduh gue udah jadi zombie, aduh gue menyesal, gue melewati banyak hal. Ya nggak juga. Tapi kalian sudah sadar, it's a plus already. Berarti kalau nol mah kayak rest area kali kok ya, dia santai, nyaman udah di situ. Saya nggak tahu, saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong ini penjelasan nol itu seperti apa, tapi jadi zombie is not a benefit for you. Ya, saya juga sambil ngobrol sama kamu, jadi zombie juga bukan hal yang baik. Ketika kamu pusing, itu kamu hidup di kehidupan sebenarnya. Baru mikir tuh ya, bangun tuh mulai. Betul. Jangan pikir lo kengkong, bapak lo kengkong, hahaha hehe ngobrol sini sono dia nggak pusing pak. Tetap kan, apalagi nih saham yang rasanya murah bisa diinvest dan ditinggal tidur. Belum lagi dia udah ganti metode kok sekarang kok. Apapun itu ceritanya, kita sepakat lo kengkong itu bukan dia nggak pusing,
Dia nggak pernah menjalani hari dengan merem terus besok enggak. Dia kan bilang sleeping investor tuh ya. Ya memang, tapi sleeping aja butuh effort atau metode tertentu untuk bisa membiarkan sleeping. Tapi ketika kalian tidak pusing, ada hal yang jadi masalah di hidup kalian. Harus ada yang di-solve. Jadilah plus, forecast ke depan rencana mau ngapain, beresin kehidupan kalian yang rencana kalian beresin, ya awake lah minimal. Ya baru kalian tata lagi semuanya, beresin. Ya semoga harusnya dengan penataan itu, dengan hal apa yang udah kalian lihat, ya bisa jadi jauh lebih baik. Benar-benar. Gitu. Yaudah, gitu aja lah kayaknya. Itu aja kali ya kurang lebih. Thank you yang udah nonton. 15 menit. Jangan lupa komen, like, dan subscribe video ini jika bermanfaat buat kalian. Semoga kita bisa terus menghadirkan episode-episode yang menarik lah buat kalian atau bisa didengarin. Lah ya. Ya kualitas sih segini-segini aja ya. Kebetulan kapasitas saya cuma segini doang. Ya tapi secara kualitas mungkin kita bisa support secara infrastruktur, entah itu audio, entah itu gambar, segala macam, mungkin itu yang bisa kita bantu. Tapi semoga video ini bermanfaat lah untuk kehidupan kalian. Kita happy banget kalau misalnya kalian sadar peti mati itu udah mahal. Itu sih. Kalau kalian baru sadar sih. Ya, buat kalian yang kelas B mungkin ini nggak relate, tapi untuk orang-orang yang saya amat sangat berusaha support untuk orang-orang yang keluar dari garis kemiskinan, karena ternyata ya mahal ya semuanya. Untuk meninggal pun butuh ya hajatan mahal. Untuk 30 harian mahal, 40 harian mahal. Belum tukang bubur, belum nasi uduk segala macam. Rasanya merih ya kalau kita lihat sekarang, tapi ya itu yang harus kalian hadapin buat persiapan orang tua kita juga gitu loh. Benar-benar. Ya, semoga lah terbantu dengan video ini. Thank you banyak udah nonton. Tidak bermaksud apapun dalam video ini, tidak bermaksud untuk menjelekkan, mengkucilkan atau apa. Semuanya niatnya cuma sharing. Itu aja kali ya. Kita ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. See you at the next episode. Bye bye.